selamat datang di apa nih ya, bahasa teknisi. Salah satu program dari PT Tridinamika di YouTube channelnya. Kita di sini biasa podcast, biasa review atau unboxing, atau mungkin nanti bakal ada rencananya sih bakalan ada kayak webinar. Nah, semua itu dikemas di dalam satu program yang namanya bahasa teknisi. Hari ini kita bakal nge-review satu produk yang lumayan penting ya, untuk apalagi untuk kita yang tinggal di Indonesia. Alat ini sebetulnya ini sangat penting, dan kemarin juga pernah dibahas, disinggung sama salah satu influencer TikTok, dokter, yang dia tuh ngasih tahu bahwa alat ini tuh yang sebenarnya dibutuhkan di iklim kita di Indonesia gitu. Dengan saya Muhammad Farhan Ibrahim sebagai host yang biasa tampil, dan jadi bikin tawa. Nah, di sebelah saya ini ada TS, Technical Support. Biasa ini yang membantu Mas Iwan, Application Engineer. Kalau teman-teman yang sering nonton video-video kita tuh yang selalu muncul tuh kan Mas Iwan ya gitu ya. Nah, ini nih yang sekarang ini timnya dia ya, yang membantu lah Application Engineer itu berjalan gitu. Nah, kembali lagi bersama Mas Hafiz Maulana. Oke, berhubung karena Mas Iwannya juga lagi ada training, nah cuma Mas Hafiz nih yang ada di kantor, maka kita culik dulu sebentar, kita suruh review salah satu produk yang teman-teman sudah bisa lihat di layar komputer atau layar HP teman-teman semua di sini. Ini namanya Trotec seri TTK90E. Nah, alat ini nama apa ya sebutannya? Alat untuk mengurangi kelembaban ya Mas ya? Betul. Atau dehumidifier. Dehumidifier. Defier apa defier sih? Defier. Defier. Nah, ini. Jadi sekarang kita mau review sedikit, tapi nggak terlalu spesifik banget. Ini kita kasih gambaran kecil terkait produknya. Check it out. Oke Mas. Oke. Sebelum kita mulai dan reviewnya, kita harus tahu dulu Mas, ya kan? Mungkin di sini teman-teman pada belum paham ya arti yang namanya kelembaban udara. Nah, Mas tahu nggak kelembaban udara itu apa sih? Jadi kelembaban udara itu di mana kadar air di dalam udara melebihi batas normal. Oke. Begitu. Jadi di dalam udara yang kita hirup ini ada kandungan air. Kandungan airnya, betul. Oke. Kalau dia tinggi, maka akan berakibat buruk untuk kesehatan. Oke. Gitu. Dan terlalu rendah juga kurang bagus. Iya. Oke. Jadi yang sedang-sedang saja lah. Sesuai standar. Oke. Sesuai standarnya biasanya di berapa persen, Mas? Di 40 sampai 50 itu sudah bagus. Oke. Ketika video ini publish, apakah yang video sama Mas Iwan tuh, jadi kemarin kita juga udah bikin video Mas tentang udara nyaman. Di situ Mas Iwan ngasih tahu melalui kayak table psychochart gitu untuk menentukan kelembaban yang nyamannya itu untuk di lingkungan kita tinggal gitu berapa gitu, itu udah ada. Cuma nggak tahu nih lebih duluan publish yang ini atau yang sama Mas Iwan gitu. Cuma di situ sih emang udah dijelasin sama Mas Iwan juga terkait kelembaban standarnya berapa, bagusnya berapa, bahkan dia pakai psychochart gitu. Nah, kalau untuk mengurangi kelembaban Mas, biasanya kita pakai alat apa? Alat untuk mengurangi kelembaban itu yang namanya air dehumidifier. Oke. Itu fungsinya untuk mengurangi kelembaban. Cara kerjanya adalah menyerap air di dalam udara. Oke. Gitu. Nah, cuma kan teman-teman di sini pasti bingung. Ada humidifier, dehumidifier, air conditioner, air diffuser. Nah, yang masalah air purifier. lima malah. Tahu nggak? Nah, coba ke Mas Hafiz, di antara 5 ini artinya apa sih? Secara garis besar sih intinya seperti ini. Humidifier itu untuk menambah kelembaban. Jadi cara kerjanya dia menambah
air di dalam udara. Dia serap udara dulu, terus dia tambah air, baru disebarkan lagi ke udara. Gitu. Nah, kalau dehumidifier sebaliknya, dia menghirup udara yang sudah lembab, menyerap airnya, baru dikeluarkan kembali. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa tadi? Air purifier. Purifier itu dia kan menjernihkan, memurnikan udara. Dia setelah diserap, dihisap ke dalam alatnya, di situ ada sinar UV, ada anti macam-macam lah untuk memurnikan udara itu, baru dikeluarkan kembali. Terus air conditioner udah pasti kita udah sering pakai nih. Yang pakai remote kecil itu kan, tinggal hidupin kan. Itu untuk mendinginkan udara. Tapi ada juga AC-AC yang sudah ada fitur purifiernya, begitu. Nah, yang terakhir adalah air diffuser. Itu biasa teman-teman pakai di kantor-kantor atau di rumah untuk menambah kelembaban udara juga, tetapi biasanya ditambah aromatik, essence gitu, essential oil gitu. Ya sebetulnya harusnya sih ya, biar sehat ya di dalam satu rumah ya kita harus punya semua sih, gitu. Menyesuaikan kondisinya aja. Mungkin kalau teman-teman yang tinggalnya di wilayah perkotaan ya punya dehum punya purifier ya kan gitu, biar udara yang ada di ruangan tuh ya semakin sehat lah. Betul. Gitu. Karena kan ya kita juga tahu nih polusi lagi tinggi-tingginya Mas gitu. Kebetulan kita nih di Tangerang. Tangerang tuh juga nggak kalah jauh sama Jakarta ya gitu, karena ya polusinya luar biasa. Walaupun polusi di luar, tapi dampaknya kan bisa sampai ke dalam. Gitu. Ini brand Trotec Mas. Salah satu brand yang kita jual, mungkin kita sole agent ya kali di sini kayaknya gitu ya. Kita distributor resminya. Nah, TTK 90E ini fungsinya untuk apa aja sih Mas? TTK 90E ini dari brand Trotec, emang dia bisnis utamanya adalah di air treatment, ada di industri solution juga. Tapi untuk TTK 90E ini khusus untuk dehumidifier. Fitur unggulnya TTK 90E, fitur unggulnya apa aja sih? Yang pasti dia tuh punya fan yang sangat luar biasa kerjanya. Dan dia memiliki tank atau tempat penyimpanan air itu hingga 5,2 liter. Konsumsi dayanya itu ringan sekali, hanya 500 watt. Lalu bisa untuk mengurangi kelembaban udara di jangkauan di volume ruangan hingga 173 meter kubik. Gitu. Atau 90 meter persegi lah kira-kira ya. Segitu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman ya itu kan up to ya sampai dengan segitu. Mungkin kalau teman-teman yang rumahnya ada 2 lantai ya perlunya sih dua unit ya, gitu kan. Atau teman-teman yang punya industri data center, ruang server, ini sangat butuh banget. Iya, benar. Untuk mengurangi kelembaban. Karena kalau di ruang server atau di data center, ruangan kita lembab, pasti perangkat-perangkat kita akan cepat rusak ya, pasti seperti itu. Nah, di sini juga kita pakai Mas ya. Pasti itu dipakai. Di ruangan gudang ya, biar kan ya kita takut alat-alat pengukuran tuh rentan berjamur. Itu musuh dari alat-alat pengukuran karena bisa mempengaruhi ya. Iya gitu, bisa mempengaruhi ya tingkat presisi apapun itulah. Jadi di sini juga kita pakai. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan punya rumah yang gedenya 1 lantai, terus gedenya mungkin di 60 meteran ya masih bisa lah, satu cukup lah gitu. Nah, kalau teman-teman untuk keperluan kantor, nah itu kan mesti diukur ya, berapa, terus lebar ruangannya dan nah itu untuk keperluan kantor pasti akan lebih advance perhitungannya. Nah, itu bisa tuh nanti hubungin tim sales kita kalau emang kantornya ya kita bisa ngerasain kok di suatu ruangan itu lembab tuh, kita bisa ngerasain gitu. Rasakan. Kayak nggak nyaman gitu kan, atau mungkin malah biasanya kalau ruangan yang lembab tuh bau. Ada bau-bau yang nggak enak. Nah, kalau teman-teman nih di rumah, di kantor, bahkan mungkin skala besar kayak pabrik gitu ya Mas ya. Ya itu bisa juga ya untuk
dipasangin dehum kayak begini gitu loh. Nah itu bisa langsung hubungi sales aja, di nomornya ada di bawah situ tuh gitu. Oke, selanjutnya kan ini bentuknya begini nih Mas, ya di sini ada lubang, di atas ada lubang lagi nih daerah sini. Nah sistem kerjanya dia narik udaranya dari mana Mas? Narik udaranya dari sini, dari depan. Dari sini, baru ditangkap airnya. Lalu disimpan di sini airnya, di tank sini. Ini water tank, terus tanknya baru dihembuskan lagi di atas. Oh gitu. Ini dia bisa kita set Mas, kita bisa gak adjustable? Kita pengen kelembabannya 60% gitu. Bisa langsung di set di sini? Bisa kita setting. Nilai kelembabannya, timernya juga bisa kita setting, kecepatan kipasnya juga bisa kita setting. Oh gitu. Wah, luar biasa sih. Kalau ini kan dia kan ke water tank sini Mas. Bisa gak sih Mas tanpa masuk ke sini dia langsung ngebuang gitu? Bisa. Ada saluran di belakangnya. Bisa kita lihat ya. Kita putar aja ya. Boleh. Awas. 15 kilo. Nah, di sini ada saluran pembuangan untuk air ya. Jadi kita bisa langsung sambungkan ke pipa pembuangan air kita di rumah atau di kantor kita. Gitu. Oh iya kan, karena kan gimana ya? Gak mau repot kan kita nggak mau repot gitu, kayak harus bongkar. Ngecek lagi udah penuh apa belum? Gitu repot dong ya kan. Oh berarti bisa ya dilangsungin ya? Bisa. Soalnya ada beberapa waktu lalu kita dari salah satu kita bilang organisasi atau satu lembaga keislaman, dia pernah beli di kita nih satu, terus dia untuk keperluan bikin laboratorium pangan lah gitu. Nah baru-baru kemarin dia juga beli Grabtech GL840 kalau nggak salah gitu. Kebetulan aku ikut sama Mas Iwan. Nah itu dia masang ini, terus dia nggak pakai water tank, dia langsungin. Jadi dia bikin saluran gitu panjang kayak AC gitu kan, gitu. Nah di situ aku baru tahu, ternyata bisa di direct langsung dibuang ya, nggak harus disimpan di dalam gitu. Jadi ya pastinya memudahkan dan sangat fleksibel sekali. Cuma emang kita harus agak repot bikin salurannya aja sih ya. Dia nggak ada remote, nggak pakai remote ya, jadi dia langsung tombol-tombol di bagian atas ini, nanti dikasih deh footage-nya. Terus konsumsinya tadi Mas Hafiz sudah kasih tahu di kisaran 500 watt. Alat ini bisa didapatkan di mana nih Mas? Bisa didapatkan di Tridinamika, bisa beli langsung di sini, servis di sini melalui sales kita. Servis bisa juga kalau ada rusak-rusak ya, tuh enak banget tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh alat ini, ya misalkan udah beli terus mungkin ada yang ngadat-ngadat, bisa hubungin tim sales nanti biar dicek, ya servis, repair dan lain-lain. Kalau misalkan ada kerusakan, ada pergantian part gitu, ataupun teman-teman yang mungkin butuh kelembaban dehumidifier yang lebih advance daripada ini kan pasti ada ya Mas ya, tapi seri yang tertingginya lagi ya. Seri yang tinggi. Nah itu juga bisa langsung hubungi tim sales kita juga. Terus Mas Hafiz pernah berapa kali nih Mas masang ini nih? Mungkin di mana gitu? Kita sudah ada pengalaman beberapa kali masang sih. Salah satunya yang mungkin agak banyak itu di gudangnya salah satu TV ya di Indonesia ya. Itu gudang-gudang peralatan yang memang untuk keperluan penyiaran, telekomunikasi gitu. Di lantai 2-nya itu sangat lebar ya, sangat panjang juga di sana. Jadi situ ada buat file, buat peralatan, itu ada perbedaan lah tingkat kelembabannya. Dan ini dipasang di lantai 2 di ruangan untuk file-file mereka. Mereka pasang sekitar 12 unit kalau nggak salah. 12 unit. Iya, 12 unit. Mas Hafiz juga udah kasih tahu ini fungsinya TTK90E itu fungsinya untuk menarik kelembaban yang terkandung di dalam udara biar kandungannya itu sesuai dengan standarnya. Ya emang standarnya di range-nya di 40 sampai 50 derajat relative humidity gitu. Terus
Udah dikasih tahu juga fiturnya ada 2 fan, jadi dia bisa kecepatan kipas untuk menarik si udara itu ada 2 step. Yang pertama yang pelan lah, yang normal. Yang kedua itu yang agak cepat mas. Agak cepat. Gitu kan. Terus dia bisa nge-cover sampai berapa meter sih? 173 meter kubik. Oke, 173 meter kubik. Wah, itu kan lumayan besar ya. Gitu. Bahkan sampai dengan 90 meter persegi. Jadi untuk barang sekecil ini udah mewakili atau bisa mengcover sampai dengan 90 meter persegi. Oh ya mas, ini kan ada ininya mas ya, ada apa namanya? Dalamnya tuh ada refrigeran apa sih namanya? Kalau itu refrigerator. apa kalau freon. Ada gak sih di sini nggak ada? Nggak. Karena freonnya itu untuk mendinginkan kan ya. Ini kan untuk menarik udara aja. Oh gitu. Oke, jadi begitu konsumsi listriknya yang 500 watt. Terus ini bisa kita dapatkan atau teman-teman dapatkan di Tokopedia PT Tri Dinamika atau di WA salesnya ada di bawah sini di 081287831637 ataupun kalau mau melalui email juga bisa di sales@tridinamika.com. Ada juga kita jual beberapa barang-barang Trotec apabila teman-teman memang ada kebutuhan untuk pengukuran, kelistrikan, lingkungan dan lain-lain, bisa cek juga di website kita. Itu udah cukup banyak daftar-daftar atau katalog-katalog produk yang kita jual. Untuk review TTK 90E, apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, atau kalau mau langsung tanya ke sales bisa. Untuk informasi harga, spesifikasi, ataupun bertanya kebutuhan kita tuh A, B, C, D, itu langsung ke sales aja, nanti di forward ke bagian engineer-nya. Jadi biar dihitungkan atau dipastikan lah, dikalkulasikan kebutuhannya berapa unit untuk berapa meter segala macam. Dan untuk teman-teman yang sudah membeli alat-alat di Tri Dinamika, jika ada kendala ataupun masalah, silahkan bertanya langsung ke sales ataupun ke email technical@tridinamika.com. Nah itu semua yang handle tuh Mas Hafiz ini. Jadi kalau ada yang rusak atau apapun itu, awalnya pasti ke Mas Hafiz dulu gitu. Jadi dicek dan lain-lain. Kalau memangnya harus ada pergantian part ya kita infokan. Kalau cuma repair kecil ya nanti kita infokan juga gitu. Oke. Terima kasih Mas Hafiz. Sama-sama. Maaf ganggu waktu lagi QC ya tadi ya. Lagi ada sedikit masalah di alat-alat pengukuran. Sampai ketemu lagi teman-teman di lain waktu di review podcast ataupun ya terkait sharing knowledge lah. Kalau bahasa AE di sini tuh sharing knowledge lah. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa di subscribe. Dan sampai jumpa. Bye.